Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Selamat datang di pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan fundamental dalam dunia biologi, yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup. Pernah nggak sih kalian jalan-jalan ke kebun binatang atau taman, lalu merasa takjub? Wah, ada jerapah, ada burung unta, ikan-ikan yang warna-warni, sampai tanaman-tanaman unik. Nah, waktu kecil, saya pernah berpikir, kok makhluk hidup ini bisa beda-beda ya? Terus siapa yang ngatur semua ini? Ternyata, seiring saya belajar biologi, saya baru tahu makhluk hidup memang luar biasa beragam. Dan karena itulah manusia menciptakan sistem untuk mengelompokkannya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal mereka lebih dekat, lebih teratur, dan lebih ilmiah. Jadi hari ini saya mau ajak kalian ikut dalam perjalanan mengenal bagaimana makhluk hidup diklasifikasikan. Bayangkan kalian masuk ke perpustakaan besar dan semua buku diacak. Buku cerita dicampur dengan buku pelajaran. Majalah dicampur dengan ensiklopedia. Pusing kan? Sama seperti itu. Kalau kita mau mempelajari makhluk hidup tanpa mengelompokkannya dulu, pasti kacau. Makanya, para ilmuwan membuat sistem klasifikasi berdasarkan perbedaan dan persamaan morfologi atau bentuk luar, anatomi atau struktur dalam, dan biokimia, yaitu zat kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, dengan mengelompokkan ini, kita jadi bisa tahu mana yang mirip, mana yang jauh hubungannya, dan lebih mudah untuk mendeskripsikan, memberi nama, bahkan mempelajari mereka. Nah, ceritanya berlanjut ke tahun 1700-an. Di Swedia ada seorang pria bernama Carl Linnaeus. Siapa itu Carl Linnaeus? Jadi Carl Linnaeus ini adalah seorang ilmuwan yang mengembangkan sistem untuk mengklasifikasi makhluk hidup yang menjadi dasar dari sistem klasifikasi dan penamaan saat ini. Ya, jadi sekarang kita jadi tahu nama-nama makhluk hidup ya berdasarkan sistem klasifikasi yang dibuat oleh Carl Linnaeus. Nah, sistemnya memiliki 7 tingkatan. Tingkatan ini terus-menerus disempurnakan oleh para ilmuwan saat ini. Ada kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, Carl Linnaeus itu sejak muda suka banget dengan alam. Dia sering mengamati tumbuhan dan hewan, mencatat ciri-cirinya, dan kesal. Kenapa? Karena waktu itu belum ada sistem penamaan yang jelas. Akhirnya, Linnaeus menciptakan sistem penamaan dua kata, yaitu sistem penamaan binomial atau dua bagian, ya, yang sekarang digunakan di seluruh dunia. Jadi setiap makhluk hidup memiliki nama yang terdiri dari dua kata, maksudnya dua kata Latin ya, yaitu nama genus dan spesies. Contohnya ini, ya, Panthera leo. Ini adalah nama ilmiah singa. Ya. Panthera adalah genus, Leo adalah spesies. Nah, bayangkan karena jasanya ini, makhluk hidup di seluruh planet, planet bumi maksudnya ya, bisa punya nama resmi. Seperti kita ya, yang punya akte lahir gitu ya. Misalnya manusia disebut Homo sapiens. Nah, keren kan? Nah, boleh saya tanya di sini, siapa yang suka penguin? Ternyata penguin itu bukan cuma satu jenis, ada banyak.
Ada yang tinggal di kutub selatan, ada juga yang tinggal di pantai Afrika. Setiap penguin itu punya nama ilmiahnya sendiri, seperti penguin kaisar, ya, Aptenodytes forstri. Kemudian penguin Humboldt, ya, Spheniscus humboldti. Kemudian penguin Afrika, Spheniscus demersus. Kemudian penguin kecil atau little blue penguin, Eudiptula minor. Nah, jadi nama-nama ini menunjukkan keluarga mereka, kemudian siapa kerabat dekatnya. Nah, sehingga kita bisa mudah mengelompokkan mereka. Nah, klasifikasi itu tidak hanya berhenti di nama aja. Ilmuwan juga membagi kehidupan ke dalam 5 kingdom besar. Jadi kalian bayangkan nih, ini seperti 5 dunia yang berbeda. Ya. Di dunia Monera, di dunia Monera ya, itu hidup para makhluk kecil seperti bakteri. Mereka hanya satu sel, tapi bisa sangat berpengaruh. Itu Monera. Kemudian ada dunia protista. Nah, dunia protista itu kita bisa temukan amuba. Jadi amuba itu adalah makhluk kecil yang bisa berubah bentuk, hidup bebas di air. Nah, kemudian dunia fungi. Nah, dunia fungi itu dihuni oleh jamur. Jadi jamur ini bukan tumbuhan, bukan hewan ya. Dia punya dunianya sendiri. Nah, mereka punya cara makan yang unik, menyerap dari sekitarnya. Nah, ini ciri-cirinya ya. Jadi fungi itu mendapatkan makanan dari bahan organik, kemudian melepaskan spora. Nah, kemudian ada dunia plante. Dunia plante itu dunia yang penuh warna ya. Jadi ini adalah dunia tumbuhan. Nah, tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri melalui bantuan cahaya matahari. Nah, kemudian ada animalia. Nah, ini dunia animalia ini itu termasuk kita. Jadi kita itu termasuk ke dalam kingdom animalia, ya. Nah, di dalam dunia animalia itu ciri-cirinya memiliki tulang belakang, memiliki kemampuan bergerak. Nah, jadi hewan itu kan bisa bergerak, berinteraksi, dan banyak dinamikanya. Nah, jadi kalian bisa mengelompokkan, ya, mengelompokkan makhluk hidup itu ke dalam 5 dunia ini. Ya bayangkan saja ya, tidak mungkin kan kita samakan. Misalnya, bakteri kita mau satukan dengan hewan, ya. Sedangkan dari ciri-cirinya saja sudah berbeda. Ya, karena kingdom itu adalah eh, per sistem ya, peringkat taksonomi teratas dalam klasifikasi makhluk hidup. Jadi sistem ini berdasarkan perbedaan mendasar dalam struktur sel, cara memperoleh makanan dan kompleksitas organisme. Nah, jadi tidak mungkin kita akan menyamakan tumbuhan dengan hewan. Kenapa? Dari cara memperoleh makanannya berbeda. Ya, kalau tumbuhan kan dia bisa uh, membuat makanan sendiri. Ya, sedangkan hewan kan dia mencari makanan itu ya, seperti itu. Nah, ini dilihat oleh kalian ya bahwa ini adalah contoh-contoh dunianya gitu ya. Ini fungi itu ragi, jamur ya. Jamur itu kan banyak macamnya, ada jamur tiram, jamur kancing, banyak sekali jamur. Nah, sehingga sangat bagus jamur itu dikelompokkan dalam satu kingdom saja. Tidak usah dicampur dengan kingdom yang lain. Kalau animalia ya seperti gajah, burung, katak gitu ya. Kemudian plante itu bisa seperti cemara, lumut, tulip,
Tumbuhan apa saja yang sering kita lihat yang ada di sekitar kita. Nah, kalau Monera dan Protista ini memang kadang tidak kasat mata, ya, karena saking kecilnya, kemudian ciri-cirinya juga lumayan ini ya, lumayan kompleks dan abstrak gitu ya. Nah, sehingga orang-orang yang bisa melihat dengan benar Monera dan Protista itu adalah orang-orang yang memang bergelut secara khusus dalam dunia biologi misalnya ya, dalam keilmuan-keilmuan yang berhubungan dengan makhluk hidup gitu ya, karena bisa dilihat dari mikroskop ya. Ada alat-alat yang membuat makhluk-makhluk ini terlihat ya seperti itu. Nah, setelah mendengar cerita ini, saya ingin kalian berpikir sejenak. Apa yang kalian pelajari hari ini yang belum pernah kalian tahu sebelumnya? Dan apakah kalian jadi lebih menghargai betapa luar biasanya dunia makhluk hidup? Ya? Apakah kalian ingin mengetahui lebih dalam tentang dunia makhluk hidup ini? Ya. Nah, saya ingin memberikan sebuah kalimat terakhir ya, untuk mengingat kalian ya, bahwa klasifikasi bukan sekedar pelajaran biologi, tapi klasifikasi adalah jendela untuk melihat dunia secara teratur. Sekarang saya punya tantangan kecil ya buat kalian. Coba kalian pilih satu tumbuhan dan satu hewan favorit, cari tahu nama ilmiahnya, lalu identifikasi dia masuk ke kingdom apa, dan tuliskan ciri-cirinya. Kalian bisa cari di buku atau di internet, dan yang lebih penting adalah kalian belajar menjadi ilmuwan kecil yang mau mengenal dunia dengan lebih dalam. Itulah akhir dari kisah kita hari ini. Kita sudah berkenalan dengan sistem klasifikasi, tokoh besar Carl Linnaeus, 5 kingdom kehidupan, dan pentingnya nama ilmiah. Saya harap cerita ini membuat kalian lebih tertarik untuk belajar biologi. Karena semakin kita tahu, semakin kita sadar betapa menakjubkannya dunia ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.